Pernah mendengar istilah cycle time, lead time, dan takt time? Ketiganya sangat sering digunakan dalam dunia manufaktur dan teknik industri. Tapi masalahnya, banyak orang masih menganggap ketiganya memiliki arti yang sama. Padahal sebenarnya berbeda. Cycle time berbicara tentang berapa lama proses menghasilkan satu unit. Takt time berbicara tentang seberapa cepat kita harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan lead time berbicara tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak proses dimulai sampai produk atau pesanan selesai. Lalu apa sebenarnya perbedaan ketiganya? Bagaimana rumusnya? Dan yang paling penting, bagaimana hubungan cycle time, takt time, dan lead time dalam kondisi nyata di pabrik? Di video ini kita akan membahas semuanya dengan contoh sederhana. Jadi simak sampai selesai. Kita mulai dari cycle time. Secara sederhana, cycle time adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses untuk menghasilkan satu unit produk. Misalnya sebuah mesin membutuhkan waktu 30 detik untuk menghasilkan satu produk, maka cycle time-nya adalah 30 detik per unit. Jadi, cycle time menggambarkan kecepatan aktual suatu proses atau workstation dalam menghasilkan produk. Secara sederhana, rumusnya dapat ditulis, cycle time sama dengan waktu produksi dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Sebagai contoh, sebuah proses produksi berjalan selama 60 menit dan menghasilkan 120 unit. Maka 60 menit dibagi 120 unit sama dengan 0,5 menit per unit, atau sama dengan 30 detik per unit. Jadi, cycle time proses tersebut adalah 30 detik per unit. Perlu diperhatikan, dalam prakteknya, definisi dan cara menghitung cycle time dapat disesuaikan dengan proses yang sedang dianalisis. Tapi konsep dasarnya tetap sama. Cycle time menunjukkan waktu aktual yang dibutuhkan proses untuk menghasilkan satu unit. Sekarang kita masuk ke istilah kedua, yaitu takt time. Kalau cycle time berbicara tentang kemampuan atau kecepatan aktual proses, maka takt time berbicara tentang kebutuhan produksi berdasarkan permintaan customer. Takt time berasal dari konsep yang digunakan dalam lean manufacturing untuk menentukan ritme produksi yang diperlukan agar permintaan customer dapat terpenuhi. Rumus sederhananya, takt time sama dengan waktu produksi efektif yang tersedia dibagi permintaan customer. Contohnya seperti ini. Misalnya sebuah pabrik memiliki waktu produksi efektif 8 jam per hari. Tetapi setelah dikurangi waktu istirahat, meeting, dan aktivitas lain, misalnya waktu produksi efektif menjadi 7 jam per hari. Berarti 7 jam kali 60 menit sama dengan 420 menit. Kemudian customer membutuhkan 420 unit per hari. Maka 420 menit dibagi 420 unit. Hasilnya adalah 1 menit per unit. Artinya, untuk memenuhi permintaan customer, secara rata-rata perusahaan perlu menghasilkan 1 unit setiap 1 menit. Itulah takt time. Jadi ingat, takt time berasal dari demand customer. Sekarang kita masuk ke istilah ketiga, yaitu lead time. Lead time pada dasarnya menunjukkan total waktu yang dibutuhkan dari suatu titik awal sampai titik akhir yang kita definisikan dalam proses. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Lead time tidak selalu berarti satu hal yang sama di semua perusahaan. Misalnya, order lead time dapat berarti waktu dari customer melakukan pemesanan sampai pemesanan diterima. Production lead time dapat berarti waktu dari proses produksi dimulai sampai produk selesai. Manufacturing lead time dapat mencakup waktu yang lebih luas di dalam sistem produksi. Jadi sebelum menghitung lead time, kita harus menentukan terlebih dahulu lead time yang sedang kita ukur itu dari titik mana sampai titik mana. Sebagai contoh sederhana, sebuah produk melewati 3 proses. Proses pertama 5 menit, menunggu 10 menit,
Proses kedua 8 menit, menunggu 7 menit. Proses ketiga 5 menit. Maka total waktu yang dilalui produk dari awal sampai akhir adalah 5 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 35 menit. Dalam contoh ini, 35 menit merupakan waktu total yang kita ukur sebagai lead time berdasarkan batas awal dan akhir proses tersebut. Dan menariknya, sebagian waktu tersebut bukan waktu mengerjakan produk, ada waktu menunggu. Inilah salah satu alasan lead time sangat penting dalam lean manufacturing. Karena produk bisa saja dikerjakan selama beberapa menit, tetapi berada di dalam sistem selama jauh lebih lama karena menunggu, antri, dipindahkan, atau mengalami aktivitas non-value added lainnya. Sekarang kita sederhanakan. Cycle time, berapa lama proses aktual menghasilkan satu unit. Takt time, seberapa cepat kita menghasilkan produk berdasarkan kebutuhan customer. Lead time, berapa lama waktu yang dibutuhkan produk atau pesanan dari titik awal sampai titik akhir yang kita tentukan. Kalau dibuat sederhana, cycle time adalah kemampuan aktual proses. Takt time adalah kebutuhan ritme produksi. Lead time adalah total waktu dalam aliran proses. Sekarang kita gunakan satu contoh agar perbedaannya semakin jelas. Misalkan, sebuah pabrik menghasilkan komponen otomotif, customer membutuhkan 420 unit per hari. Waktu produksi efektif 420 menit per hari, maka takt time 420 menit dibagi 420 unit, sama dengan 1 menit per unit. Jadi perusahaan membutuhkan ritme produksi sebesar 1 unit setiap 1 menit. Sekarang kita lihat kondisi aktual. Misalnya cycle time pada workstation adalah 45 detik per unit. Kalau dikonversikan, 45 detik sama dengan 0,75 menit. Jadi cycle time adalah 0,75 menit per unit. Sedangkan takt time adalah 1 menit per unit. Artinya, cycle time lebih kecil daripada takt time. Secara sederhana, proses tersebut mampu menghasilkan produk lebih cepat daripada ritme yang dibutuhkan customer. Tetapi bagaimana kalau cycle time-nya ternyata 1,5 menit per unit? Sedangkan takt time tetap 1 menit per unit. Artinya proses tersebut membutuhkan 1,5 menit untuk menghasilkan 1 unit, sementara kebutuhan customer mengharuskan 1 unit setiap 1 menit. Ini menunjukkan adanya gap kapasitas atau kapasitas proses yang tidak mencukupi terhadap kebutuhan. Dan kondisi seperti ini perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam lean manufacturing, perbandingan cycle time dan takt time sangat penting. Secara sederhana, jika cycle time lebih kecil dari takt time, proses secara teoritis memiliki kapasitas lebih cepat daripada kebutuhan customer. Jika cycle time sama dengan takt time, ritme proses sesuai dengan kebutuhan customer. Jika cycle time lebih besar dari takt time, proses tidak mampu memenuhi kebutuhan customer dengan kapasitas tersebut. Tetapi perlu diingat, ini adalah penyederhanaan untuk memahami konsep dasar. Dalam kondisi nyata, kita juga harus mempertimbangkan downtime, variasi proses, scrap, changeover, jumlah operator, jumlah mesin, dan faktor lainnya. Sekarang kita hubungkan dengan lead time. Bayangkan satu produk masuk ke pabrik. Pabrik tersebut mungkin hanya membutuhkan 30 detik untuk diproses di satu workstation. Tetapi produk tersebut kemudian menunggu 10 menit di depan proses berikutnya. Kemudian berpindah, menunggu lagi, masuk proses berikutnya, menunggu inspeksi, dan seterusnya.
Jadi meskipun cycle time setiap proses terlihat pendek, lead time keseluruhan bisa menjadi sangat panjang. Inilah salah satu hal yang menjadi perhatian dalam lean manufacturing. Kita tidak hanya bertanya, berapa lama produk dikerjakan, tapi juga berapa lama produk tersebut berada di dalam sistem. Karena semakin banyak waktu menunggu dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, semakin besar peluang untuk melakukan improvement. Supaya lebih mudah diingat, saya berikan analogi sederhana. Bayangkan sebuah restoran. Cycle time adalah waktu yang dibutuhkan dapur untuk membuat satu porsi makanan. Misalnya, 10 menit per porsi. Takt time adalah seberapa sering restoran harus menyelesaikan satu pesanan berdasarkan jumlah pelanggan. Misalnya pelanggan membutuhkan satu porsi setiap 8 menit. Sedangkan lead time adalah waktu sejak pelanggan memesan sampai makanan benar-benar diterima. Misalnya, 20 menit. Jadi, cycle time merupakan kecepatan proses membuat makanan. Takt time merupakan ritme yang dibutuhkan berdasarkan demand. Lead time merupakan total waktu yang dialami pelanggan dari awal sampai akhir. Dengan analogi ini, mudah-mudahan ketiganya tidak tertukar lagi. Sekarang kita rangkum. Pertama, cycle time. Cycle time adalah waktu aktual yang dibutuhkan proses untuk menghasilkan satu unit. Rumus sederhananya, cycle time sama dengan waktu produksi dibagi jumlah output. Kedua, takt time. Takt time adalah waktu yang tersedia untuk menghasilkan satu unit berdasarkan kebutuhan customer. Rumusnya, takt time sama dengan waktu produksi efektif tersedia dibagi customer demand. Ketiga, lead time. Lead time adalah total waktu yang dibutuhkan dari titik awal sampai titik akhir yang telah kita tentukan dalam suatu aliran proses atau pemenuhan pesanan, dan definisinya harus disesuaikan dengan konteks pengukuran. Jadi kalau Anda hanya mengingat 3 hal, ingat kalimat ini. Cycle time berarti seberapa cepat proses bekerja. Takt time berarti seberapa cepat proses perlu bekerja berdasarkan demand. Lead time artinya berapa lama total waktu yang dilalui produk atau pesanan. Ketiganya berbeda, tetapi saling berhubungan dalam analisis proses dan lean manufacturing. Dan ketika kita ingin melakukan improvement, kita tidak cukup hanya melihat satu angka. Kita perlu melihat apakah cycle time mampu memenuhi takt time, dan mengapa lead time jauh lebih panjang daripada waktu proses sebenarnya. Dari pertanyaan-pertanyaan inilah kita bisa menemukan berbagai peluang improvement dalam proses produksi. Kalau video ini membantu Anda memahami perbedaan cycle time, lead time, dan takt time, jangan lupa klik like. Dan kalau Anda ingin belajar lebih banyak tentang lean manufacturing, 7 Ways, 5S, TPM, OEE, dan berbagai metode improvement di dunia industri, jangan lupa subscribe channel Saifullah Management Industry. Video ini juga saya hubungkan dengan playlist panduan Lean Manufacturing lengkap, jadi Anda bisa melanjutkan belajar dari konsep dasar Lean sampai penerapannya di dunia industri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam improvement.